Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece di Seni Pasar Modal edisi 26 Mei 2021. Pada kesempatan kali ini ya bursa memang tutup sih, tapi tidak menutup untuk kita selalu belajar di kehidupan bursa. Pagi ini gue sedikit cerita, jadi pada saat gue makan pagi, makan siang, itu nggak sengaja sih nguping tepatnya ya. Itu nguping tentang banyak banget ya orang yang ngeluh terhadap pekerjaannya. Dimana mereka ada yang pekerjaannya hanya tukang dagang, ada yang pekerjaannya itu hanya eh, buruh, ada yang pekerjaannya itu cuma karyawan, ada yang pekerjaan cleaning service, itu di beberapa tempat lah ya. Gitu menceritakan bahwa lebih banyak besar pasak daripada tiang, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Dan yang ada masuk ke dalam yang namanya lingkaran setan. Dan inilah sebenarnya berbahaya. Apa sih itu lingkaran setan? Lingkaran setan itu adalah sebuah fenomena yang sebenarnya disadari atau tidak disadari banyak banget manusia-manusia yang terjebak dalam lingkaran setan. Istilahnya itu adalah skema Ponzi lah. Di mana dia menutup suatu permasalahan dengan permasalahan lain. Itu. Jadi prinsip dari skema Ponzi itu adalah dia menutup suatu permasalahan dengan masalah lain. Misalkan dia pengen beli mobil nih. Untuk menutupi masalah pengen punya mobil, dia dengan masalah lainnya, dengan minjem di bank. Terus akhirnya dikejar sama karena masih mampu lah gitu. Yaudah dia minjem ke bank dan gak kerasa yang awalnya cuma 500.000 per bulan. Terus minjem lagi nih gak kerasa, minjem lagi 700.000 per bulan, 1 juta per bulan. Akhirnya dari gajinya misalkan 3 juta, itu menjadi 2.500.000. Gak hidup cuma 500.000. Dan inilah ya akhirnya mulai masuk ke siklus setan. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Canda-canda. Nah, oleh karena itu kita harus tahu nih bagaimana memaintain yang namanya finance. Di beberapa kota besar itu orang-orang kaya biasanya menyewa yang namanya adalah financial planner gitu. Tetapi tanpa kita menyewa financial planner atau istilahnya jasa konsultan keuangan, kita bisa kok mengetahui sebenarnya uang kita nih sehat apa enggak sih? Uang kita nih bagaimana sih Kak sebenarnya gitu. Itu bisa banget untuk kita cek. Gimana caranya? Yuk check it out. Lu bisa ngebuka yang namanya di sini adalah aplikasi cerdas keuangan, cerdaskeuangan.com. Ini untuk melihat financial check up kita. Apakah keuangan kita itu sehat apa enggak? Apa yang kita jalani sehat apa enggak? Oke, misalkan di sini sebut aja nama gua Fajar Sidik. Misalkan jenis kelamin ini kita isi laki-laki, status belum menikah. Misalkan tanggal lahir adalah tanggal lahir kita tanggal lahirnya 29 11 29 11 1993 misalkan. Terus jumlah anak misalkan 0. Walaupun nanti yang ada udah menikah, tulis di situ. Selanjutnya di sini aset lancar kas. Aset lancar kas pendapatan per bulan kalau misalkan yang gajian berapa nih gajiannya? Misalkan gajiannya itu adalah 3 juta deh. Dari 3 juta. Tabungannya berapa? Misalkan udah punya tabungan atau istilah tabungan di sini adalah tabungan darurat ya. Tapi yang belum punya berarti tulis 0. Bagi yang punya misalkan kita tulis deh, gua punya tabungan misalkan adalah karena hidup gua adalah per bulan adalah 3 juta kali biasanya dana darurat itu adalah kali 3 atau kali 6. Kita ambil kali 6. Artinya kalau 3 juta kali 6 18. Berarti 18 juta adalah uh,
tabungan dana daruratnya. Yang udah punya rumah, silakan tulis aset pribadi rumah harganya berapa. Tapi bagi yang belum punya, ya udah nggak usah ditulis. Misalkan punya nih, rumahnya harga sekarang misalkan sekitar 300 juta. Lalu kendaraannya, motor, mobil, total aja semua berapa. Misalkan, cuma punya motor nih. Motor berapa sih harga waktu beli? 12 juta misalkan, 12 juta. Tuh. Nah, 12 juta. Udah, kalau yang punya perhiasan, emas, dan segala macamnya, tulis. Kalau nggak punya, it's okay gitu. Terus, aset investasi. Punya reksadana nggak? Reksadana dimanapun itu di total keseluruhan. Tahu dari mana kita punya reksadana atau saham? Bisa ngelihat yang dinamanya di aplikasi KSEI. Kustodian Central Efek Indonesia. Bisa lihat di sana. Karena di sana adalah rangkuman dari semua akun-akun kita. gitu. Karena satu SID gitu. Satu single identity nasabah gitu. SID nasabah. Ya gitulah pokoknya. Nah, misalkan ada reksadana. Reksadananya misalkan adalah sekarang baru 2 juta. Saham, ada berapa aset di saham? Artinya kita memasukkan uang kita itu ada berapa total cash yang ada di situ, total keseluruhan modal. Misalkan ada nih 5 juta gitu. Oke, sudah ada logam mulia nggak? Ternyata nggak ada. Ada properti atau tanah nggak? Nggak ada. Ada lain-lain nggak? Lain-lain itu apa? Misalkan adalah kalau gua kayak gitu kan, gua menulis buku nih, mendapatkan royalti. Nah, royalti itulah yang didapatkan sebagai aset investasi. Tapi kalau nggak ada, nggak usah gitu. Misalkan di sini gua ada, misalkan per bulan itu hanya 500.000 lain-lainnya. Oke, oke. Selanjutnya adalah kewajiban atau hutang. Sini ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, silakan diisi. Ada nggak kartu kredit gitu, jangka panjang? Artinya setiap dibayar harus dijual gitu. Atau ada pinjaman lain nggak gitu. Kalau nggak ada, kosongin. Nah, saran gua untuk yang belum memiliki kestabilan ekonomi, khususnya yang masih gajinya under 10 juta ya, itu sebaiknya jangan memiliki yang namanya ini nih, setan, salah satu setan, kartu kredit. Kenapa? Karena dengan adanya kartu kredit kita nggak akan kerasa yang namanya ngeluarin duit. Coba lu ngebayangin beli suatu barang deh, harganya 1 juta. Pertama menggunakan kartu kredit, dan yang kedua bawa cash. Ada beda feel-nya nggak? Pasti jawabannya ada banget beda feel-nya. Kalau gue pribadi beda banget feel-nya. Saat dengan kartu kredit tuh ya nggak ada rasa-rasa apa-apa karena cuma gesek gitu. Sedangkan pada saat pakai uang cash itu tuh ngitung per lembarnya aja itu udah nyes gitu. Ngeluarin 1 juta tuh nyes banget. Itu beda banget gitu feel-nya. Itulah kenapa kartu kreditnya akan menjadi setan dalam keuangan kita kalau belum benar-benar sehat keuangan kita gitu. Karena ini udah ya extraordinary lah. Artinya ada kebutuhan, ini istilahnya adalah tersier, bukan lagi sekunder ataupun primer. Kredit kepemilikan properti, kalau punya rumah apa enggak? Misalkan punya rumah nih, yang masih terhutang berapa total? Misalkan 200 juta. Lalu kredit kepemilikan kendaraan ada nggak? Kalau yang masih nyicil, kalau nggak ada nyicil sudah. KTA ada nggak KTA? Misalkan KTA di koperasi ataupun di lainnya. Nah itu tuh silakan. Nah sini ada KTA. Biasanya tapi KTA itu identik dengan bank sih ya, karena tanpa agunan. Dan pinjaman lainnya itu misalkan kayak koperasi dan sebagainya gitu. Oke, selanjutnya nih mulai masuk ke cash flow, gaji per bulan. Misalkan gaji kita ambil adalah gaji UMR deh. Rata-rata 4 juta. Kita ambil 4 juta. Atau 3 juta deh. 3 juta. Oke. Misalkan perusahaan tersebut ada bonusnya. Misalkan kita ambil bonusnya itu dari bonus misalkan jual beli mobil gitu. Kita dapat free misal fee atau jual beli alat elektronik dapat fee misalkan setahun itu karena memenuhi target adalah 20 juta. Kita tulis 20 juta. THR. Nah, biasanya dapat THR itu adalah 1 kali gaji. Artinya kalau misalkan sini 3 juta, ya 3 juta gitu. Dividen atas saham. Itu biasanya berapa sih? Artinya kan ada
tadi kita investasi kan situ. Berapa kita ngedapatin dividennya tergantung emitennya. Artinya harus ada dalam financial check up itu yang namanya investasi jangka panjang yang tujuannya hanya untuk mendapatkan dividen. Catat ya. Artinya untuk mendapatkan financial check up atau kesehatan finansial harus ada passive income. Salah satu passive income adalah dari dividen. Artinya di sini lu dikatakan sehat dalam finansial, mau lu karena gaji karyawan seapapun itu harus mempunyai satu emiten yang konsisten membagikan dividen tanpa melihat harga market. Kita ambil contoh, misalkan dividennya kita ambil 250.000. Oke, bunga deposito ada apa enggak? Misalkan nggak dapat, kita nggak karena nggak deposito, artinya nggak ada yang lain-lainnya, nggak ada kosong. Oke, selanjutnya ini adalah cicilannya. Adakah cicilan KPR? Misalkan rumah, misalkan ada gitu. Berapa? Misalkan, aduh, cicilan rumahnya itu adalah 1 juta deh, 1.500.000 misal, setengahnya. Cicilan KPM, KPA ada apa enggak? Kalau nggak ada ya sudah. Pengeluaran lain rumah tangga itu ya kayak makan dan lain sebagainya yang tidak tetap ya, tidak tetap, artinya buat jajan ya. Rumah tangga itu misalkan kita beli lampu, misalkan beli hal-hal yang tak terduga, misalkan kita anggarkan itu adalah 500.000. Transportasi dan bulan biasalah, kalau misalkan kita motor, taruhlah 1 minggu adalah 25.000, taruhlah. Artinya 1 bulan itu adalah 25 kali 4 100.000. Pulsa zaman sekarang mungkin ya pulsa untuk 20 giga sekitar Telkomsel ya itu 200.000, artinya 300.000. Listrik dan telepon, listrik berapa nih pemakaiannya kalau anak rantau, anak kosan gitu, beda kalau misalkan rumah ya. Listrik dan telepon, misalkan itu adalah per bulannya 250.000, ini kita ambil yang paling sederhana aja. Biaya anak sekolah kalau yang udah sekolah, tabungan kalau misalkan punya tabungan, investasi kalau punya investasi yang lain, sumbangan kalau kita pengen sumbangan itu per bulannya misalkan harus target sumbangan 250.000 keluar misalkan. Kalau punya sopir atau pengeluaran lainnya misalkan buat hura-hura gitu, hura-hura misalkan buat hura-hura itu sendiri adalah 500.000. Pengeluaran pajak tahunan, ada nggak pengeluaran pajak tahunan? Premi asuransi, biaya keanggotaan pengeluarannya. Kalau nggak ada ya udah kosong. Tapi kalau ada ini harus dicatat gitu. Misalkan kita di sini pengeluaran pajak tahunan itu biasanya nggak jauh dari total keseluruhan pengeluaran. Artinya 39 juta 10%-nya lah 3.900.000. Soalnya 3.960.000 gitu. Pajak tahunan di sini misalkan motor ya, ini motor misalkan motor yang 3 juta ada nggak ya? Ada ya kalau nggak salah. Ini motor, sisanya adalah yang lainnya gitu. Oke, selanjutnya hitung. Ini adalah hasilnya, nama, jenis kelamin, status, umur, total aset 300 sekian, total kewajiban, total pemasukan, total pengeluaran. Dari sini kita ngeliat nih, pemasukan 500, pengeluaran 400, masih dikatakan sehat, belum besar pasak daripada tiang. Ini adalah asetnya, sini kewajibannya. Kekayaan bersih adalah 140.500.000. Pendapatan dikurang pengeluaran surplus 156.900.000. 15.690.000. Kondisi keuangan, lihat nih. Ini adalah rasio utang berbanding dengan total aset, rasio pelunasan uang. Bisa dilihat idealnya kurang 50%, di sini lebih. Ini idealnya lebih dari 35%, tapi di sini ternyata tabungan kita belum punya. Rasio pelunasan utang sini kurang dari 35%, masih ideal. Ini idealnya lebih dari 3, ini ideal. Artinya di sini kita perlu meningkatkan tabungan. Jadi kita tingkatkan dulu tabungan sebelum ke dana darurat gitu. Dan ini utang berbanding dengan total aset masih gedean utang. Artinya di sini kita perkecil atau fokus dulu ke hutang sama ke tabungan, baru pindah ke investasi. Itu keyword yang pertama dalam yang namanya financial check up, cerdas keuangan. Ini bisa teman-teman cek di cerdaskeuangan.com. Oke. Setelah itu yang pertama, tahap pertama tadi adalah mengecek nih,
finansial kita sehat apa enggak. Jadi kita bisa mengecek tanpa harus yang namanya melalui financial planner. Yang kedua, bagaimana sih caranya? Yang kedua adalah ini. Ini adalah kalkulator yang teman-teman harus isi. Misalkan target dana investasi adalah 1 miliar. Yang teman-teman inginkan istilahnya free financial freedom-nya berapa sih? 1 miliar misalkan. Tingkat inflasi per tahun. Rata-rata sekarang tingkat inflasi di kisaran 3%. Jumlah waktu investasi misalkan di umur 40 tahun. Misalkan gua sekarang umur 25 gitu, artinya butuh kurang lebih 15 tahun. Oke. Asumsi pertumbuhan, kita ambil 12%. Kenapa? Karena rata-rata pertumbuhan IHSG itu adalah 12%. Sudah, inilah hasil keluarnya. Investasinya perbanyak selama 180 bulan, asumsi pertumbuhannya adalah 1%. Target dana investasi adalah yang akan didapat adalah 1,557 miliar. Dari awal setelah itu adalah 273, kekurangan dana. Oh, ini awal tersedia, dana awal ya. Misalkan dana tabungan darurat itu tadi 18 juta ya. Nah, kekurangan dana sekian, dana yang harus disisihkan per bulan adalah 2.921.000 ini. Artinya kalau kita pengen memperkecil ini, apa yang harus ditingkatkan? Yang harus ditingkatkan adalah jangka investasi atau return yang didapat. Returnnya kita ubah 15%, ini akan berubah. Jadi dua hal yang penting. Yang kedua, setelah kita cek kesehatan finansial kita, yang kedua adalah target. Tentukan financial goals. Bagaimana harus yang kita sisihkan per bulan untuk investasi. Jadi jangan investasi dulu, tapi cek dulu sehat apa enggak. Isi, benahi pos-pos yang harus dibenahi, itu yang pertama. Yang kedua, jika sudah dibenahi, yang kedua itu adalah cek lanjut ke buat investasi untuk yang mencapai free financial freedom itu berapa lama dengan menyisihkan berapa. Lalu terakhir setelah itu ia tinggal melanjutkan yang namanya adalah compound interest. Apa itu compound interest? Compound interest itu adalah sesuatu yang istilahnya ibarat bola salju. Kalau kita jatuhkan dari bola salju sekecil ini nih, dari atas Gunung Fuji misalkan atau ganas Gunung Himalaya, celuk, jatuhin ke tanah. Lama-lama akan berputar makin gede dan makin gede. Nah, itu adalah compound interest. Artinya semakin banyak waktu yang diberikan untuk kita tanamkan, maka dia akan makin berlipat dan makin berlipat. Itu pengertian dari compound interest secara sederhana gitu. Dan ini gue akan menampilkan grafik dari Ini gue nampilkan compound interest dari modal hanya 500.000. Jadi dia hanya taruh 500.000, enggak dia tambah-tambahkan lagi. Jadi dia investasikan ke suatu emiten 500.000 dengan imbal hasil adalah 5% setiap bulannya, 5% setiap bulannya, 525.000. Ini diemin ya, cuma modal awal tok yang disebut dengan metode lump sum. Artinya dia masukin tok 500.000 dan enggak mau ditoleh-toleh lagi kayak gitu. Dengan dia percaya bahwa imbal hasil per bulannya adalah 5%, maka akan didapat 525.000. Pada bulan kedua dapat 551, bulan ketiga selanjutnya, hingga yang namanya bulan ke 120. Artinya bulan ke 120 itu adalah 10 tahun ya. 10 tahun dengan naruh 500.000 aja, dia akan menambah sebanyak 174.45993. Bayangkan.
akan nambah sebanyak itu loh. 174.455 dengan modal hanya 500.000, 10 tahun kemudian akan mendapatkan 174.455.993. Itulah yang disebut sebagai yang namanya compound interest. Jadi, apakah mungkin untuk para karyawan, untuk para buruh yang gajinya berapapun, ataupun yang di bawah UMR 3 juta, 2 juta, apakah mungkin untuk yang namanya berinvestasi di pasar modal? Jawabannya adalah mungkin. Tapi yang pertama harus dicek adalah kesehatan keuangannya. Cek dulu keuangannya sehat apa enggak. Kalau keuangannya sudah sehat, yang kedua baru goals, financial goals-nya. Kalau sudah, tinggal metodenya yang digunakan atau emiten apa yang cocok kita. Itu adalah pembahasan mengenai financial goals dari, jadi sangat-sangat mungkin gaji 3 juta itu mendapatkan financial goals 1 miliar. Tinggal bagaimana metode yang tepat dengan kita cek dulu terhadap financial kita. Oke. Thank you for watching. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini ya. Oke, gua Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.